berpikir, kenapa sih ada daerah yang isinya sawah semua, ada yang penuh gedung, ada yang terkenal sebagai kawasan industri, bahkan ada wilayah yang dibagi menjadi RT, RW, kecamatan, sampai provinsi. Nah, teman-teman, ternyata semua itu bukan hanya kebetulan saja. Jadi, setiap wilayah memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam geografi, wilayah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu wilayah formal, fungsional, wilayah administratif, dan wilayah perencanaan. Nah, di video ini kita akan membahas keempat jenis wilayah tersebut dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi, setelah menonton video ini, semoga kalian bisa membedakan setiap jenis wilayah dengan mudah ya. Oke. Yuk, langsung kita mulai. Coba nih bayangkan kalian sudah naik mobil, lalu di sebelah kiri dan kanannya hanya terlihat sawah yang luas. Hampir semua lahannya digunakan untuk bertani. Nah, daerah seperti itu disebut dengan wilayah formal atau homogen. Mengapa disebut homogen? Karena wilayah ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama, baik dari kondisi alamnya maupun kegiatan masyarakatnya. Contohnya adalah kawasan pertanian, kawasan hutan, dan kawasan pemukiman. Misalnya nih, sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, mata pencahariannya, penggunaan lahannya, bahkan pemandangannya hampir sama. Karena memiliki kesamaan tersebut, desa itu termasuk wilayah formal atau homogen. Contoh lainnya adalah kawasan hutan. Hampir seluruh wilayahnya dipenuhi oleh pepohonan sehingga memiliki karakteristik yang sama sebagai kawasan hutan. Begitu juga kawasan pemukiman yang didominasi oleh rumah-rumah penduduk. Jadi, saat kita melihat suatu daerah yang memiliki karakteristik yang hampir seragam, kita dapat menyebutnya dengan sebagai wilayah formal atau homogen. Kunci mengingat wilayah formal adalah sama atau seragam. Jadi teman-teman kalau mendengar kata homogen langsung ingat bahwa ciri-cirinya wilayahnya itu mirip. Oke teman-teman, lanjut ke wilayah yang kedua ya teman-teman. Sekarang bayangkan sekolah kita. Setiap pagi siswa dari berbagai daerah datang ke satu tempat yaitu sekolah. Nah, sekolah menjadi pusat kegiatan. Daerah asal para siswa saling terhubung dengan sekolah tersebut. Nah, walaupun para siswanya berasal dari tempat yang berbeda-beda, mereka tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu datang ke sekolah. Nah, inilah yang disebut dengan wilayah fungsional atau modal. Nah, wilayah ini terbentuk karena adanya hubungan atau interaksi dengan suatu pusat kegiatan. Contoh lainnya adalah masyarakat yang datang ke pasar untuk berbelanja, pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat, atau warga yang datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus administrasi. Nah, semua tempat tersebut menjadi pusat aktivitas yang menghubungkan wilayah di sekitarnya. Jadi, yang menjadi ciri utama wilayah fungsional bukan karena bentuk wilayahnya yang sama, tetapi karena semua daerah tersebut memiliki hubungan dengan satu pusat aktivitas. Semakin banyak interaksi yang terjadi, maka semakin terlihat juga fungsi wilayah tersebut. Kata kuncinya adalah pusat dan hubungan. Sekarang coba lihat alamat rumah kalian. Di sana pasti ada RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga provinsi. Nah, pembagian tersebut disebut dengan wilayah administratif. Wilayah administratif dibuat oleh pemerintah agar pengolahan suatu daerah menjadi lebih mudah. Misalnya, untuk pembuatan KTP, pendataan penduduk, pembangunan fasilitas umum, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, contohnya Kota Tangerang Selatan yang saat ini aku tempatin teman-teman memiliki beberapa kecamatan, setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan, dan setiap kelurahan juga masih dibagi lagi menjadi RT, dan RW. Nah, dengan adanya pembagian tersebut, pemerintah akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, teman-teman, wilayah administratif selalu memiliki batas yang jelas sesuai aturan pemerintahan. Nah, kata kuncinya adalah batas pemerintahan. Teman-teman, kita lanjut ke yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini adalah wilayah perencanaan. Nah, wilayah ini dibuat agar pembangunan berjalan lebih terarah dan merata. Misalnya, pemerintah ingin membangun kawasan industri agar pabrik tidak bercampur dengan kawasan perumahan. Dengan begitu, lingkungan tempat tinggal masyarakat menjadi lebih nyaman. Nah, pemerintah juga dapat menetapkan kawasan wisata agar potensi daerah berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Contoh lainnya adalah kawasan pendidikan yang berisi sekolah ataupun kampus, kawasan industri sebagai pusat kegiatan ekonomi, kawasan wisata sebagai pusat pariwisata, dan kawasan perumahan sebagai tempat tinggal masyarakat. Nah, teman-teman, melalui bagian wilayah seperti ini, pembangunan akan menjadi lebih tertata, penggunaan menjadi lebih efisien, dan setiap kawasan dapat berkembang sesuai dengan fungsinya. Kata kuncinya adalah untuk pembangunan. Teman-teman, jadi nyatanya kita sudah mempelajari 4 kategori wilayah. Yang pertama itu ada wilayah formal, yaitu wilayah yang memiliki karakteristik yang sama. Yang kedua ada wilayah fungsional, yaitu wilayah yang terbentuk karena adanya hubungan dengan pusat kegiatan. Yang ketiga ada wilayah administratif, yaitu wilayah yang dibagi berdasarkan batas pemerintahan. Dan yang terakhir adalah wilayah perencanaan, yaitu wilayah yang ditetapkan untuk mendukung pembangunan. Nah, teman-teman, supaya mudah diingat, maka ada kata kunci, yaitu ada formal sama dengan sama, fungsional pusat kegiatan, administratif sama dengan batas pemerintahan, perencanaan sama dengan pembangunan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian memahami 4 kata kunci tersebut, akan lebih mudah membedakan setiap jenis wilayah, bukan? Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami materi wilayah berdasarkan kategori. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.